Assalamualaikum. Kabar baik semua? I hope so. Saya ingin sharing mengenai passing and leading. Anda kalau nyari videonya itu udah banyak. Tapi saya mau lihat dari sisi yang lain. Bukan meluruskan ya, enggak. Kalau meluruskan berarti yang lain bengkok, enggak. Yang lain udah benar. Nah, ini mau saya sharing ke jenengan, ke Anda, pengertian passing and leading yang lebih atau mungkin tambahan lah ya. Passing itu artinya PACING ya, bukan passing bola voli itu passing itu. Ini passing, jadi mondar mandir artinya. Di kamus itu artinya mondar mandir. Tapi setelah saya melihat metode ini, passing and leading, termasuk saya baca historinya, siapa yang menciptakan gitu, itu ternyata pengertian mondar mandir di sini adalah mengitari, teman-teman. Jadi ini ada objek, katakanlah orang lain ya, orang lain yang sedang Anda incer gitu, itu Anda mengitarinya. Nah, ini kalau bicara mengitari untuk meliding, jadi sebelum Anda memimpin orang itu ya, leading itu Anda harus mengitari dulu. Nah, ini kan amazing sekali buat saya. Jadi orang yang mengitari, mengamati gitu kan, walaupun di passing and leading sebenarnya meniru gerakannya, meniru obrolannya, meniru asal usulnya. Nah, ini saya kupas lebih dalam. Jadi yang lain udah bener, ini saya ngupas lebih dalam untuk Anda. Jadi yang namanya mengitari itu berarti orang ini lebih punya kemampuan, lebih punya misi gitu. Jadi tidak hanya sama dengan yang dikitarinya, mesti harus lebih strong dong, ya kan? Lebih stabil, lebih tidak emosional, lebih sabar gitu. Ya seperti ibu-ibu mengitari anaknya yang nggak mau minum obat itu kan, apa maunya anaknya itu dituruti dulu, kemudian setelah keturutan maka baru ibunya itu meleading, meminta anaknya itu minum obat gitu, dikasih hadiah dulu dan lain sebagainya. Nah, passing and leading yang saya maksud di sini adalah pengertian dalam praktik. 30 tahun saya bekerja, melihat, mengamati, dan mengalami gitu. Jadi bisa mengitari, bisa ngetutke itu. Jadi melu, follow dulu gitu. Yang pertama, saya mau sharing, katakan aja namanya Mr. S gitu ya. Mr. S itu dengan Mr. B, katakanlah gitu ya, itu dulu satu alumni, Pak. Mr. B, Mr. S, satu alumni, satu lulusan, masuk di kantor yang sama, hanya nasib mengatakan beda. Jadi Mr. B jadi kepalanya dan Mr. S ini jadi bawahannya gitu. Tapi Mr. S ini luar biasa, menurut saya luar biasa, karena dia sabar, dia ngetut ke Mr. B, Pak. Walaupun itu teman, Pak, teman satu kampus gitu, ngetut ke. Jadi apapun yang diperintahkan Mr. B, Mr. S itu sami nawa atau ana, mendengarkan dan mentaati terus semuanya. Kira-kira mungkin gak nyampe 3 tahun itu, gak nyampe 3 tahun, ketika Mr. B harus dimutasi
ke cabang lain, ke kota lain, ini Mr. S ini otomatis menggantikan posisinya Mr. B. Nah, itu passing and leading. Berarti dia mengikuti, dia ngetutke, dia sabar, dia sami'na wa ata'na. Ketika waktunya tiba 3 tahun, dan siapa yang menyangka tiba-tiba Mr. B harus dimutasi. Mr. S ini langsung duduk di kursinya Mr. B. Itu satu. Ini passing and leading satu. Jadi jangkanya panjang, Pak. Bukan 1 menit, 2 menit, itu kan yang teori yang sering di training-trainingkan ya. Ini bukan. Nah, juga pengalaman Pak Fulan ya, 2 tahun pasang telinga hanya untuk mendengarkan Mr. M yang notabene sudah saya ceritakan di sesi yang lalu ya. Itu Mr. M itu dia mantan kepala sekolah, mantan guru, dan setiap hari harus ngecepres, harus ngomong 2 jam di pagi hari. Dan Mr. Fulan ini itu sabar mendengarkan. 2 tahun, Pak. 2 tahun dia sabar mengikuti, mengitari ya, menyabari. Itu hasilnya, Pak. Ketika Mr. M ini harus pensiun, maka Mr. M ini merekomendasikan Mr. Fulan ini untuk menggantikan dirinya. Itu 2 ya contoh ya. Nomor 3, itu ada lagi Mr. Badu. Mr. Badu itu mendapatkan amanah. Saya bilang bukan musibah, amanah. Amanahnya apa? Punya anak buah itu orang yang tersulit di dunia. Kenapa saya bilang tersulit di dunia? Karena ketika Pak Badu ini melaporkan ke HRD dan komplain, Bu, tolong anak buah saya diganti yang satu ini menghambat pekerjaan saya. Itu HRD angkat tangan, Pak. Kenapa? Pak Badu ini, Mister ini ya, saya sebut aja Trondolo gitu ya, ini itu setiap bagian tidak ada yang menerima. Nah, bisa dibayangkan betapa sulitnya orang ini. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Badu luar biasa. Dia menginap 2 hari 2 malam di rumahnya Trondolo ini. Sampai di malam yang kedua, Trondolo menangis dan menyesali kenapa dia sampai menjadi orang yang selalu menyalahkan orang lain. Itu contoh 3. Jadi ini passing and leading. Jadi menginap 2 hari di rumahnya objek itu. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini Mr. X ini sudah puluhan kali, mungkin ratusan kali nyetir jalur Semarang Tegal. Ratusan kali, Pak. Jadi ibaratnya Mr. X ini udah hafal mana yang lubang, mana yang tidak, mana yang tikungan, mana yang lurus. Nah, pada waktu menjelang Lebaran itu kan lalu lintas padat, banyak sopir-sopir baru ya, sopir baru dari Jakarta yang punya mobil baru mudik menggunakan mobil baru. Itu di jalan yang lurus panjang di Pantura mereka salip-salipan. Nah, kemudian Mr. X ini dia tidak tergugah emosinya untuk saling salip menyalip. Dia ngetut kayak aja di belakangnya.
paling hanya 5 kilo, 10 kilo mereka bergaya ngebut gitu. Setelah itu mereka nggak tahu jalannya, nggak hafal jalannya, sehingga kecepatannya melambat. Nah, pada saat kecepatannya melambat kan Mr. X ini udah hafal, jadi dia salip semuanya. Itu juga pacing and leading. Ya, jadi saya berarti sampai di sini. Pacing and leading adalah orang yang harus lebih kuat, Pak. Anda bisa pacing and leading, berarti Anda lebih punya pengetahuan, Anda lebih punya kesabaran, dan Anda punya tujuan akhir yang sudah Anda canangkan. Gitu. Tanpa itu, jenengan nggak bisa ngetut ke orang. Karena Anda nggak tahu apa manfaatnya ngetut ke orang. Nih, contoh yang terakhir nih. Ini seru nih. Saya suka nonton badminton, Pak. Maria Kristiani ya. Maria Kristiani. Susi Susanti. Jojo, ya. Ginting. Nah, mungkin Rudy Hartono juga, mungkin Lim Swee King juga. Jadi, kadang mereka menggunakan trik saya lepaskan set pertama, maksudnya saya kalah gitu set pertama. Itu untuk apa? Untuk melihat dan mengamati kekuatan lawan, senjata lawan apa aja gitu. Dia serahkan dah. Set kedua dia udah tahu nih kekuatan lawan, jadi dia menang. Jadi set pertama menang, kalah, set kedua dia menang, maka dia akan menang di rubber set. Di rubber set dia udah tahu medan kekuatan lawan. Nah, ini yang dimaksud dengan pacing and leading. Jadi memang teman-teman, jadi kalau kita menjadi orang yang paham proses ya, menjadi seorang petani gitu ya, mengetahui bahwa petani itu harus menanam, harus menyirami, harus itu, kemudian mengusir hama ya kan, menyemprot obatnya gitu, lalu menunggu panen gitu. Bahwa kalau mau menghasilkan panen harus nanam dulu. Bukan, maaf ya, kalau Anda jadi nelayan jangan marah ya. Ini nelayan itu kalau melaut langsung menjaring ikan. Beda lagi kalau nelayan yang petani ya, nanam bandeng, nyebar benih, mengamati airnya, mengawasi airnya, memberi obat gitu. Itu ada prosesnya. Jadi pacing and leading mengajarkan kepada kita bahwa semua itu ada prosesnya, dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil akhirnya, atau hasil akhir tidak akan terkhianati oleh prosesnya. Jadi proses itu setia sama hasilnya. Siapa yang berjalan dengan jalan yang lurus, yang benar, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan kehalalan, itu pasti akan memetik hasil yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.